Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi kita di prinsip-prinsip manajemen dengan materinya membahas tentang pengendalian atau controlling. Sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa pernah mendengar kata-kata tentang controlling. Sebenarnya controlling itu apa? Kalau dilihat dari definisi controlling atau pengendalian adalah salah satu fungsi di manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, dan pengarahan. Pengendalian atau controlling merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif sehingga meminimalkan penyimpangan dari standar dan mengatakan bahwa tujuan organisasi telah tercapai dengan cara yang baik. Menurut konsep modern, kontrol adalah tindakan meramalkan, sedangkan konsep awal pengendalian hanya digunakan ketika kesalahan terdeteksi. Kontrol dalam manajemen berarti menetapkan standar, mengukur kinerja aktual, dan mengambil tindakan korektif. Menurut para ahli, controlling itu contohnya saja dari Henry Fayol pada tahun 1916 merumuskan salah satu definisi pertama kontrol karena berkaitan dengan manajemen. Menurut beliau, pengendalian atau controlling ini suatu usaha terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Controlling ini sangat penting untuk mengetahui kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari berulang. Menurut Harold Kuntz, para ahli yang lainnya, pengendalian adalah mengukur dan koreksi kinerja dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang dirancang untuk tercapainya suatu tujuan itu tercapai. Itu menurut Harold Kuntz. Manfaat pengendalian atau controlling ini memberi manfaat bagi organisasi. Manfaat fungsi pengendalian bagi organisasi adalah yang pertama, mengetahui ada tidaknya penyimpangan pada pemahaman karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui sejauh mana program kegiatan sudah dilaksanakan oleh karyawan atau member. Yang keempat, mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui karyawan yang perlu diberikan penghargaan, promosi, atau diberikan pelatihan lanjutan. Itu adalah manfaat pengendalian ya. Langkah-langkah untuk melakukan controlling. Sebelumnya kita ke situ, kita harus tahu dulu fungsi pengawasan.
Fungsinya itu agar aktivitas yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan yang terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Proses pengendalian manajemen yaitu yang pertama perencanaan strategi, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat evaluasi kinerja. Elemen dasar controlling, ada 4 elemen dasar dalam sistem kontrol. Yang pertama karakteristik atau kondisi yang akan dikontrol, yang kedua sensor, yang ketiga komparator, yang keempat adalah aktivator. Elemen pertama adalah karakteristik atau kondisi dari sistem operasi yang akan diukur. Karakteristik dapat berupa output dari sistem dalam tahap pemrosesan atau mungkin suatu kondisi yang merupakan hasil dari sistem. Sebagai contoh, dalam sistem sekolah dasar para guru, kinerja guru atau keunggulan pengetahuan yang ditunjukkan oleh siswa pada ujian nasional adalah contoh karakteristik yang dapat dipilih untuk mengukur atau menjadi kontrolnya. Elemen yang kedua adalah sensor. Sensor di sini merupakan sarana untuk mengukur karakteristik atau kondisi. Sebagai contoh, dalam sistem kontrol, pengukuran kualitas dapat diandaikan oleh inspeksi visual dari produk. Yang ketiga, elemen kontrol adalah komparator, yaitu menentukan kebutuhan koreksi dengan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang telah direncanakan. Beberapa penyimpangan dari rencana adalah biasa dan diharapkan, tetapi ketika berada di luar variasi yang dapat diterima, tindakan korektif diperlukan. Ini melibatkan semacam tindakan pencegahan yang menuntut bahwa kontrol yang baik sedang dicapai. Unsur keempat kontrol adalah aktivator, yaitu tindakan korektif diambil untuk mengembalikan sistem ke output yang diharapkan. Contohnya adalah seorang karyawan yang diarahkan ulang untuk bagian-bagian yang gagal lulus pemeriksaan mutu, atau kepala sekolah yang memutuskan untuk membeli buku-buku tambahan untuk meningkatkan kualitas siswa. Selama rencana dilakukan dalam batas-batas yang diizinkan, tindakan korektif tidak diperlukan. Karakteristik dari kontrol itu yang pertama merupakan proses yang berkesinambungan. Yang kedua adalah merupakan suatu proses manajemen. Yang ketiga, pengendalian tertanam di setiap tingkat hierarki organisasi. Yang keempat, pengendalian bersifat memandang ke depan atau future. Yang kelima, pengendalian terkait erat dengan perencanaan. Yang keenam, pengendalian adalah alat untuk mencapai kegiatan organisasi. Yang ketujuh, pengendalian merupakan proses akhir. Yang kedelapan, pengendalian membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan. Proses kontrol, yang pertama menetapkan standar kinerja. Yang kedua, pengukuran kinerja aktual. Yang ketiga, membandingkan kinerja aktual dengan standar. Tipe-tipe controlling. Yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control. Pengawasan ini sering disebut dengan steering control, yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar dan tujuan yang memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap diselesaikan atau kegiatan belum dilaksanakan. Pengawasan konkuren maksudnya pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan melakukan suatu kegiatan. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya tidak. Screening kontrol berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.
Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Pengawasan ini biasanya juga dikenal dengan past action control, yang mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan, dan pengukuran ini dilakukan setelah kegiatan terjadi. Ketiga bentuk pengawasan di atas ini sangat berguna bagi manajemen karena memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai sebuah tujuan dari organisasi. Objek kontrol. Dalam melaksanakan pengendalian, terdapat 5 jenis objek yang diperlukan yang menjadi sasaran pengendalian. Yang pertama, objek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang dan jasa. Berikutnya itu yang kedua, itu objeknya menyangkut dengan keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan program di lapangan. Yang keempat, objek yang bersifat strategis. Yang kelima, objek pelaksanaan kerjasama dengan sektor yang terkait. Jenis pengendalian ada 3. Yang pertama, preventif dan represif. Pengendalian ini berbicara mengenal waktu pelaksanaan pengendalian, kapan pengendalian akan dilaksanakan. Pengendalian preventif dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Sifatnya adalah pencegahan. Sedangkan pengendalian represif dilakukan saat segala sesuatu sudah terjadi. Fungsi pengendalian represif bersifat evaluasi yang berguna mencegah penyimpangan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, aktif dan pasif. Pengendalian aktif dan pasif berkaitan dengan beberapa dekat pengendalian itu dilakukan. Pengendalian aktif adalah pengendalian yang dilakukan di tempat kegiatan dilakukan, disaksikan langsung di lokasi oleh yang mengendalikan. Pengendalian aktif disebut juga dengan istilah on the spot. Sedangkan pengendalian pasif merupakan kebalikan dari pengendalian aktif, yaitu tidak dilakukan secara langsung di lokasi. Pengendalian dilakukan dari jarak jauh. Orang yang mengendalikan tidak di tempat. Pengendalian dilakukan berdasarkan laporan yang diterima. Yang ketiga, internal dan eksternal. Pengendalian internal dan eksternal berkaitan dengan pihak yang melakukan pengendalian. Orang yang melakukan pengendalian bisa berasal dari internal atau eksternal organisasi. Pengendalian internal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Itu ada 3 jenis pengendalian kontrol yang bisa dilakukan, tergantung dari situasi dan kondisi dari yang diinginkan. Prinsip-prinsip pengendalian menurut Winardi, prinsip pengawasan efektif dapat membantu usaha-usaha manajer dalam mengatur pekerjaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana. Secara umum, prinsip pengendalian itu ada 3. Yang pertama, fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh karyawan dan hasilnya mudah diukur. Yang kedua, fungsi pengendalian harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, standar unjuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh karyawan karena kinerja karyawan akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberi reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Sementara Harold Kohns dalam Cyril O'Donnell menyebutkan bahwa prinsip-prinsip pengendalian sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tercapainya tujuan. Pengendalian ini harus ditujukan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari perencanaan. Yang kedua, prinsip efisiensi pengendalian. Prinsip ini bertujuan untuk menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan.
sehingga tidak menimbulkan hal-hal di luar dugaan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab pengendalian. Prinsip ini hanya dapat dilaksanakan apabila manajer dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, prinsip pengendalian terhadap masa depan. Pengendalian efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang kelima, prinsip pengendalian langsung. Ini mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. Tahapan dalam pengendalian. Beberapa tahapan dalam melakukan controlling atau pengendalian, yaitu yang pertama, mengukur hasil atau prestasi yang telah dicapai. Mengukur hasil berarti menentukan dengan tepat mengenai jumlah dan kapasitas keseluruhan. Oleh karenanya dibutuhkan untuk mengukur dan perhitungan agar jumlah unit dalam dibandingkan secara keseluruhan. Yang kedua, membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai hasil yang telah dicapai. Jika yang dicapai berbeda dengan standar pencapaian yang telah ditentukan, maka manajer harus segera mencapai solusi untuk mengatasinya. Yang ketiga, memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Kegiatan ini merupakan langkah terakhir dalam proses pengendalian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang telah ditentukan. Kontrol yang efektif. Pengendalian atau controlling adalah aktivitas pengawasan untuk memastikan tercapainya sesuai rencana dan mengkoreksi setiap deviasi signifikan. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang telah dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Satu hal yang harus dipahami bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda, karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai tindakan korektif, maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali. Efektif adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang lain. Efektif bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi, pengendalian yang efektif adalah proses memastikan aktivitas yang dijalankan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai dengan baik. Cara pengendalian berjalan dengan efektif. Langkah-langkah proses pengendalian. Yang pertama, menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan perencanaan. Rencana juga perlu dinilai ulang dan dianalisa kembali. Apakah sudah benar-benar realistis atau tidak? Jika belum atau tidak realistis, maka rencana itu harus diperbaiki. Cara-cara pengendalian, yang pertama dengan pengawasan langsung, yang kedua dengan pengawasan tidak langsung, yang ketiga dengan cara pengawasan berdasarkan pengecualian. Pada pembahasan yang ketiga, pengawasan berdasarkan pengecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan yang tidak biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian ini dilakukan dengan cara kombinasi pengendalian langsung dan tidak langsung oleh manajer.
Penyebab terjadinya masalah pada pengendalian yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dikerjakan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan target. Yang kedua, pengawasan tidak langsung adalah jenis pengawasan jarak jauh dengan melalui laporan oleh bawahan baik secara lisan maupun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang dicapai. Yang ketiga, pengawasan berdasarkan pengecualian adalah pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang tidak biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Dan ini dilakukan dengan cara mengkombinasikan pengendalian secara langsung dan tidak langsung oleh manajer. Pencegahan masalah pengendalian. Yang pertama, menghilangkan aktivitas. Yang kedua, otomatisasi. Yang ketiga, sentralisasi. Yang keempat, pembagian resiko. Demikian pembahasan kita terkait dengan pengendalian atau controlling. Jika nanti ada pertanyaan atau yang perlu dijelaskan, bisa kita bahas di grup kita, di WA kita. Demikian, kita akhiri saja sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.